Karena biasanya kalau kita bicara syafaat kan langsung ya, oh nanti katanya. Nanti ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan, kemudian nanti dibariskan, kan gitu. Betul nggak? Gitu. Ya. Dan kita berpikir, mana tuh penitia maulud tanggal sekian, gitu kan, begitu ya, langsung dapat syafaat, gitu kan, syafaat itu langsung dicabut, masuk surga, gitu. Sebentar, tidak ada di Quran redaksi yang semacam itu. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Wujud pertolongan Allah adalah ilmu yang didapat oleh kita dari orang-orang yang mengantarkan kita kepada Allah di sini, saat ini, sekarang. Jadi syafaat itu wujudnya adalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Tentu saja ilmu tentang Allah. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dihadirkan orang-orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu namanya syafaat. Kapan syafaat itu? Di sini, hari ini, sekarang. Makanya syafaat itu diberikan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari bangkitnya kesadaran kita. Hari bangkitnya jiwa kita. Begitu kita bangkit dari ketidaksadaran, kita bangkit. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan dapatkan syafaat. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Judul besar hidup itu bukan tentang menerima. Judul besar hidup itu sebetulnya tentang memberi. Jadi kalau kita ingin bahagia, berikan saja lebih banyak kebahagiaan pada orang lain. Kalau kita ingin jadi orang baik, berikan saja kebaikan lebih banyak pada orang lain. Kalau kita ingin dicintai, berikan saja lebih banyak cinta pada orang lain. Jadi hidup itu bukan take and give, tapi give and take. Hidup itu bukan menerima kemudian memberi. Hidup itu sesungguhnya adalah memberi. Dan hukum alam sudah meyakinkan kepada kita, setiap pemberian itu pasti akan diiringi dengan proses menerima. Jadi aneh sekali kalau kita ingin bahagia, tapi terus menuntut agar orang lain melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Tapi kita tidak membuat sesuatu bagi orang lain yang membuat orang lain bahagia. Aneh. Itulah yang kebanyakan dilakukan banyak orang yang awam. Saya bicara awam berarti berbicara tentang mereka-mereka yang belum mencapai kesadaran. Oleh karena itu para sahabat, berulang kali saya menyampaikan bahwa satu-satunya harta pusaka kita yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa dalam hidup yang entah berapa jam lagi. Kenapa saya sebut harta pusaka? Karena waktu itulah peluang yang diberikan semesta buat kita mengumpulkan bekal. Karena saat kita mati, kita tidak akan ditanya apa keyakinan kita. Pada saat kita mati, kita pun tidak akan ditanya apa baju agama kita. Pertanyaan kematian adalah satu, berapa banyak orang yang sudah kau bahagiakan dalam hidup?
Itu yang disebut dengan amal kebajikan. Karena puncaknya akhlak adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu sebetulnya. Itu puncaknya akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengawali kajian kita dengan menyampaikan satu ayat yang membuat saya merinding kalau baca ayat ini. Dan disilahkan para sahabat untuk melihat tayangan di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Siapa yang sedang berbicara ini kira-kira? Yang sedang bicara ini adalah orang yang belum mencapai iman. Baru akan beriman kalau mereka diberi kesempatan sekali lagi datang ke sini. Berarti orang ini sudah tidak punya harta pusaka yang bernama waktu yang saya sampaikan tadi. Sudah habis kesempatan untuk berbuat bagi dia. Maka dia merengek-rengek, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Mungkin dia dulu hanya mengaku sebagai orang yang beriman. Dan mengaku sebagai orang yang beriman, ya namanya juga mengaku. Belum tentu diaku. Klaim bahwa dia sebagai orang yang beriman tidak akan memunculkan ciri-ciri orang beriman. Dan aneh sekali kita sering membuat ciri-ciri orang yang beriman itu terkadang dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur kita. Saya tidak menemukan satu hadis pun yang disampaikan Nabi Muhammad yang menyatakan ciri orang yang beriman itu, mohon maaf, rajin sholat misalnya. Gak ada. Ciri orang yang beriman itu rajin ke masjid. Gak ada hadisnya. Ciri orang beriman itu rajin bangun malam. Gak ada. Saya tidak menemukan. Ciri orang beriman kata Nabi, jika dia jalan mendapati satu ranting yang membahayakan orang lain dan dia tidak singkirkan itu ranting, dia tidak orang beriman. Jadi seorang Nabi Muhammad sekelas beliau membuat ciri orang beriman itu tidak dalam ritual, tetapi sudah dampak dari ritual. Sudah jauh lebih dalam lagi. Sudah berbicara cinta, kepedulian, cinta kasih, welas asih. Itu yang diceritakan. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu iman yang disampaikan leluhur kita. Dan kita menganggap sepele. Ada tetangga kelaparan, dan ketika kita pulang dari masjid dan menganggap kita ini sudah beriman karena kita sudah menyembah Tuhan di masjid kita itu. Padahal Tuhan yang nyata tetangga kita tidak kita pedulikan. Yang goib terus kita sembah, yang nyata tidak kita pedulikan. Huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Dia yang maha goib sudah merefleksikan diri menjadi dia yang maha nyata. Tapi kita masih sering terjebak pada yang goib saja. Nabi Muhammad mendapati cucunya beliau ya menangis ketika sholat. Apa yang dilakukan? Tidak peduli dan membiarkan cucunya menangis? Saya tidak menemukan cerita itu. Justru Nabi Muhammad mempercepat sholatnya agar selesai lebih cepat dan segera menggendong cucunya. Ini kesadaran tingkat tinggi.
Dan bagi orang-orang yang dangkal belajar agama, mungkin kalau kejadian itu kelihatan di depan kita hari ini, ada cucunya menangis, dia mempercepat sholatnya, mungkin akan disalahkan oleh orang-orang yang tolol itu. Tapi kelasnya Nabi Muhammad memberikan contoh yang luar biasa, mempercepat sholatnya supaya cepat selesai, karena beliau harus menggendong cucunya. Itu orang beriman. Dan banyak di antara kita yang tidak peduli pada tetangga, tidak peduli pada kesusahan orang lain, dan terus tekun di tempat ibadah. Tetapi tidak ada yang berubah dari akhlaknya, tidak ada yang berubah cinta kasihnya. Apakah itu? Ada yang salah menurut saya belajar agama. Ada yang salah. Lalu kita terus saja menghayal, dan kita akan mendapatkan kebaikan nanti. Di depan mata orang perlu kita tolong, kita tidak menolongnya. Buat apa? Hidup itu tentang hari ini, saat ini, di sini, sekarang, bukan tentang masa depan. Makanya saya katakan di awal khutbah saya hari ini, saya mengatakan hidup itu adalah tentang memberi. Hidup itu tentang mencintai. Hidup itu tentang kepedulian kepada orang lain. Karena kita sudah terbiasa untuk menjadi pengemis. Bahkan yang kita minta juga sebetulnya seorang pengemis. Bagaimana seorang pengemis bisa memberi? Saya tidak cerita pengemis sebagai pengemis secara fisik. Saya berbicara pengemis sebagai mental. Mungkin saja dia berkelebihan uang, mungkin saja status sosialnya tinggi, tetapi mentalitinya dia sebagai seorang pengemis. Hanya ingin diperhatikan, ingin diberi, ingin dicintai, tetapi tidak melakukan yang sebaliknya. Bagi saya, itu adalah pengemis yang sebenarnya. Pengemis urusan mental. Jadi jangan sampai kita termasuk pada kelompok ayat ini. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Kembali kemana? Saya kasih tahu, kembali ke tubuh ini. Jadi orang ini sedang berbicara di mana? Di luar tubuh ini. Dia tidak sedang berada di tubuh ini, sudah keluar dari tubuh ini, sudah terusir dari tubuh ini, dan mungkin sedang di tubuh lain yang lebih rendah dari tubuh ini. Karena saat diberi tubuh yang sempurna ini untuk memberikan jalan agar dia memperjalankan sang penumpang dalam dirinya dengan tubuh kendaraan yang hebat ini, dia tidak melakukannya. Hidup hanya mengeluh, hidup hanya menceritakan kesusahan, hidup hanya menceritakan berbagai macam penyakit, hidup hanya menceritakan sesuatu yang tidak disukai. Maka lihat hidupnya seperti apa orang-orang yang semacam itu, selalu didatangi yang dia tidak suka. Dan kemudian dia menyalahkan pihak lain, seakan-akan yang tidak dia suka itu datang secara kebetulan. Tidak, semua itu datang karena kita sendiri yang mengundangnya. Semua itu datang karena kita sendiri yang menariknya. Itulah hukum tertarik menarik dari semesta. Sederhana sekali sebetulnya. Sekarang berikan saja apa yang kita ingin. Sekali lagi, berikan saja apa yang kita ingin. Ingin bahagia? Berikan lebih banyak kebahagiaan pada orang. Ingin kaya? Berikan lebih banyak yang kita punya hari ini. Ini tantangan dari saya. Out of the box. Kita harus keluar dari pemikiran lama yang telah memenjarakan kita. Jalan-jalan lama yang sudah membuat kita terjerembab di jalan itu dan kita tidak mengalami kemajuan apapun. Tempuhlah jalan baru yang menakjubkan. Dan saya sudah memberikan di kajian yang sebelumnya, ada judul di YouTube saya berikan, jalan baru yang menakjubkan. Saya mengajarkan 7 jalan baru yang sangat menakjubkan, dan saya tidak akan mengulang pada kesempatan ini penuh berkah ini. Para sahabat,
Itu ayat 102. Baru akan jadi orang yang beriman nanti. Kalau dikembalikan lagi ke tubuh ini. Karena memang satu-satunya jalan untuk membuat kita iman itu tubuh ini. Ini kendaraan terhebat yang disiapkan semesta buat mereka yang tahu dan sadar. Apa yang terjadi selama ini? Kendaraan ini malah dibiarkan begitu saja. Kendaraan ini hanya simpan di garasi. Dielus-elus saja kendaraan ini. Seperti punya mobil mewah tapi nggak pernah dipakai. Hanya dicuci, dihidupkan, dicuci, dihidupkan, tapi nggak pernah dipakai. Kita punya kendaraan semewah ini, hanya dimandikan, kasih makan, dielus-elus, ke salon, peot dikit takut, itu saja. Dan kita tidak pernah mempertanyakan buat apa Tuhan menciptakan tubuh yang sesempurna ini. Gak pernah mempertanyakan. Dan kenapa hari ini saya kok ditakdirkan untuk mendiami tubuh ini? Para sahabat, untuk memperoleh tubuh yang sempurna ini, kita itu sudah menabung kebaikan selama jutaan tahun. Hanya untuk memperoleh tubuh yang sempurna ini. Dan kita oleh Allah bukan sekedar diberi hadiah tubuh, tapi kita pun sudah diberikan oleh Allah jalan untuk meniti ke dalam tubuh, dipertemukan dengan seorang penunjuk jalan. Dibimbing bagaimana cara meniti ke dalam diri. Dibimbing bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Dibimbing bagaimana cara memperoleh nikmat yang sesungguhnya. Apalagi. Makanya di Quran dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku telah menunjukkan dua matahari kepadamu, satu matahari yang luar, satu matahari yang dalam di dalam dirimu. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Matahari yang luar semua orang diberitahu. Matahari yang di dalam diri kamu hanya kamu, kata Allah, yang diberitahu. Kok kamu mengabaikannya? Luar biasa. Ada yang bertanya sama saya, kenapa Nabi Ibrahim ketika sudah menyaksikan matahari, beliau mengatakan, aku sudah berlepas dari dosa syirik. Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am. Ketika beliau menyaksikan matahari, beliau mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku hari ini tidak termasuk lagi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan selainnya. Dan itu diabadikan menjadi doa iftitah oleh Nabi Muhammad. Kan itu yang kita baca setiap sholat, betul? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan kalimat itu diungkapkan beliau? Tepat saat beliau sudah menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya. Sayang sekali, banyak yang tidak pernah sadar dengan yang diucapkan setiap sholat. Cuman mengucapkan dan mengucapkan saja tanpa kesadaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu di Quran dikatakan begitu. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tahu saja artinya rahasia surat Ar-Rahman. Luar biasa. Makanya Nabi Muhammad ketika tanya, ya Rasulullah, apa sih Ar-Rahman? Ar-Rahman, rahmadud dunya. Ar-Rahim, rahimud dunya wal akhirah. Rahman itu adalah walas asih manusia kepada sesama manusia. Dan sifat ulas asih manusia kepada sesama manusia hanya akan timbul kalau seseorang sudah mendapatkan Ar-Rahim, walas asihnya dia kepada Allah, walas asihnya Allah pada dia. Makanya temukan dulu Ar-Rahim, baru kita akan menjadi Ar-Rahman. Makanya dibacanya kan kebalik ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal dalam perjalanan spiritualnya temukan dulu Ar-Rahim, baru akan muncul Ar-Rahman. Jadi Rahim itu sebetulnya adalah bertemunya kita dengan sumber cinta. Begitu kita bertemu dengan sumber cinta, maka kita akan menjadi cinta itu sendiri. Siapa yang sudah menjadi cinta, maka dia akan menjadi sumber cinta bagi semesta. Makanya puncaknya iman itu sebetulnya adalah kepedulian. Jadi jangan ambon sorangan, jangan bikin ukuran-ukuran yang keliru. Menyatakan iman itu dengan ukuran-ukuran yang tidak diajarkan leluhur kita. Karena ukuran iman itu adalah itu. Baik, kembali lagi pada ayat ini. Ya, falaul anna lana karotan fatakuna minal mu'minin, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu ada dialog itu, luar biasa itu. Dialognya kira-kira seperti ini. Ya Allah Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang Kau ridhoi. Itu ada kata-kata begitu. Jadi minta dikembalikan ke dunia, akan menjalankan amal soleh yang diridhoi. Nah dulu kalau begitu dia melakukan apa? Ya melakukan amal salah yang tidak diridhoi. Maka dia baru janji akan melakukan amal soleh yang diridhoi. Tapi jawaban Allah itu cuma dua. Satu jawabannya, tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup bagi kamu untuk berpikir? Dan kenapa kamu tidak berpikir? Satu. Jadi ketika merengek-rengek minta dikembalikan ke dunia, bahkan merengek-rengek minta dikeluarkan dari neraka, jawaban Allah itu cuma dua. Satu jawabannya, tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, dan kenapa kamu tidak berpikir? Itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua, tidakkah datang seseorang yang memberi peringatan kepada kamu, dan kenapa kau abaikan peringatannya? Cuma dua. Jadi ketika merengek-rengek dikeluarkan dari neraka, merengek-rengek ingin dikembalikan ke dunia dalam keadaan bahagia, jawaban Allah cuma dua. Satu, kenapa kamu gak mikir? Yang kedua, tidakkah datang seseorang yang sudah ngasih peringatan kepada kamu? Baik, bisa paham ayat ini? Nah, apa kira-kira yang bisa sahabat ambil dari pesan ayat ini? Ada yang bisa diambil? Pesannya apa? Kan ini, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Apa pesan yang bisa diambil dari ayat ini? Satu, mumpung kita sedang di sini, sedang di tubuh ini, manfaatkan keberadaan kita di tubuh ini, mumpung kita pun masih diberi harta pusaka yang bernama waktu, untuk menjadi orang yang beriman sekarang, di sini, saat ini. Itu pesan yang pertama.
Pesan yang kedua tentu saja, yang namanya iman itu bukan seperti kebanyakan orang. Tanya semua orang di semesta ini, apa artinya iman? Pasti semuanya jawabannya sama, iman itu percaya. Boleh nggak kita mengartikan iman percaya? Boleh, tapi percaya itu harus berdasarkan bukti. Dan selama ini kita itu banyak mempercayai sesuatu yang kita sendiri nggak bisa membuktikan. Itu yang aneh. Padahal definisi iman kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu urusan kolbu, urusan kolbu. Pembenaran oleh kolbu itu iman. Dan siapa saja yang sudah bisa membenarkan dengan kolbunya, pasti lisannya akan benar. Dan siapa saja yang lisannya sudah benar, pasti amal perbuatannya akan benar. Merembet menjadi lisan dan amal perbuatan. Kan mulainya dari mana? Dari kolbu. Kalau bahasa psikologi, ya kita tidak mungkin bisa berkata dan berbuat kalau tidak ada produk dari pikiran. Tapi pikiran yang mana? Pikirannya orang beriman dong. Dan pikirannya orang beriman itu satu. Pikirannya itu sudah dikendalikan oleh kesadaran. Hati-hati ya. Apa bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Orang yang belum beriman, pikirannya merajai dirinya. Pikiran menjadi pengendali. Tapi orang yang sudah beriman, pikiran itu sebagai pelayan, bukan sebagai majikan. Jadi pikiran itu yang melayani. Dan majikannya dia itu adalah kesadaran. Aduh. Kalau kita ngaji beneran sebetulnya ditambah jujur sedikit itu baru ketahuan kita itu seperti apa. Jadi kalau ngajinya terus aja mohon maaf ya, baca lagi, yang dibaca cuma kita nggak ngerti, pesannya tidak dapat, ya sudah, ya. Jadi istilah orang Sunda mah itu namanya barho, ya bubar ya poho. Jadi tidak ada ya, tidak ada bekas ngajinya itu nggak ada gitu. Ya, karena apalagi berbicara kesadaran itu tidak ada. Itu yang pertama. Nah, saya agak loncat dulu hari ini. Saya mau masuk dulu pada pesan yang selanjutnya. Ini mohon maaf kalau hari ini agak random saya bicara. Random dilihat dari sisi ayat. Tetapi dari segi struktur pembelajaran sebenarnya tidak random. Saya hanya mengikuti struktur pembelajaran saja. Coba kita lihat ayat ini. Fattaqullaha wa ati'un. Nah ini sebetulnya dibacanya harusnya fattaqullaha wa ati'uni. Dibacanya harusnya begitu. Fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Siapaku di situ? Siapaku di situ? Ya tentu saja, ku di situ di zamannya Nabi Muhammad masih hidup, ya Nabi Muhammad dong. Kan ayat ini pertama jatuh kepada Nabi Muhammad. Sepeninggalnya Nabi Muhammad, kita harus taat pada siapa? Ya tentu saja taat kepada Nabi Muhammad lewat orang-orang yang meneruskan tugas-tugas kenabiannya beliau. Hati-hati. Gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad, tetapi fungsi dan tugas kerasulan gak mungkin selesai sampai Nabi Muhammad. Sepanjang dunia masih berputar, tugas kerasulan akan ada para pewaris ilmu ini. Jadi tugasnya di sini ada dua. Yang pertama takwalah kepada Allah, yang kedua taatlah kepadaku. Jadi taatlah kepada para rasulnya Allah, para utusan Allah. Paham? Paham? Ada yang culas. Saya takwa pada Allah aja. Malam bangun, pagi bangun, sore terus aja.
menjalani apa yang diperintahkan, tapi tidak pernah mendengar apa yang dinasihatkan oleh para utusan Allah. Itulah yang saya lihat, ilmunya itu enggak berkah. Ya. Jadi kalau belajar spiritual sudah culas, pinter kodek namanya itu, culas. Udah aja, yang penting saya udah dapat ilmunya, saya amalkan. Kita melupakan orang yang menjadi marga lantaran kita dapat ilmu. Dalam hadis dikatakan, malam yahmadinas lam yahmadillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kenapa di Quran selalu ada kata atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul. Jadi takwa itu baru bisa dicapai apabila kamu taat kepada para utusan Allah, pada rasulnya Allah. Ini harus dipahamkan ini. Belajar itu. Ya. Saya bukan siapa-siapa, Saya cuma meneruskan saja ayat ini supaya dipahami. Dan orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi juga tidak butuh, ya, tidak butuh disanjung, nggak butuh. Dan kalau kita memperlakukan mereka dengan penuh kehormatan dan rasa hormat, itu akan kembali pada kita sendiri. Ilmu yang kita dapat sekecil apapun itu yang akan membawa berkah, berubah kita. Maaf ya, banyak contohnya. Udah belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Bahkan sering menyakiti perasaan seorang guru. Enggak berkah. Emangnya seorang guru masih bisa disakiti perasaannya? Tidak. Udah enggak butuh yang semacam itu. Tetapi ketika kita kehilangan hikmat kepada seseorang yang telah menjadi marga lantaran kita sampai kepada Allah, kita kehilangan berkah dari ilmu yang kita peroleh. Makanya Rumi ketika ditanya, kalau ini adalah gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih dulu? Aku akan sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh, kenapa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Itu yang disebut dengan syafaat, itu yang disebut dengan wasilah. Kita akan bicara itu hari ini. Karena biasanya kalau kita bicara syafaat kan langsung ya, oh nanti katanya. Nanti ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan, kemudian nanti dibariskan, kan gitu. Betul nggak? Gitu. Ya. Dan kita berpikir, mana tuh penitia maulud tanggal sekian? Gitu kan begitu ya. Langsung dapat syafaat, gitu kan? Syafaat tuh langsung dicabut, masuk surga, gitu. Sebentar. Tidak ada di Quran redaksi yang semacam itu. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Wujud pertolongan Allah adalah ilmu yang didapat oleh kita dari orang-orang yang mengantarkan kita kepada Allah di sini, saat ini, sekarang. Jadi syafaat itu wujudnya adalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Tentu saja ilmu tentang Allah. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dihadirkan orang-orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu namanya syafaat. Kapan syafaat itu? Di sini, hari ini, sekarang. Makanya syafaat itu diberikan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari bangkitnya kesadaran kita, hari bangkitnya jiwa kita. Begitu kita bangkit dari ketidaksadaran, kita bangkit, itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan dapatkan syafaat. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Jadi yang ngasih syafaat yang sebenarnya cuma satu, yaitu Allah. Maka di Quran dikatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hai Muhammad,
Sesungguhnya syafaat itu semuanya punyaku. Jadi nggak ada sebetulnya manusia yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Karena Allah sendiri mengatakan di Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Jadi syafaat itu hakikatnya adalah milik Allah jami'a, kabehanana, keseluruhannya, totalitas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita, baca ini supaya dapat syafaat, baca itu supaya dapat syafaat, itu jangan diikuti begitu. Pahami dulu, ya. Oke. Oleh karena itu, banyak-banyak baca sholawat. Untuk apa baca sholawat? Baca sholawat itu supaya kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu minta dihubungkan dengan Allah lewat orang-orang yang sudah beserta Allah. Jadi ketika kita mau berhubung dengan Allah, pasti kita butuh orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Nah, orang yang sudah terhubung dengan Allah itu yang disebut pemberi syafaat syariatnya. Hakikatnya dari Allah. Paham? Paham? Jadi syafaat itu kapan? Nanti apa sekarang? Sekarang. Nah, kita akan bahas ya. Baik, diulang lagi ayat ini di ayat yang ke-110. Perhatikan lagi. Fattaqullaha wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang 2 kali ya. Oke. Tahu cara bertakwa pada Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Mungkin sampai bosen ya. Jadi takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan Allah kepada kamu, la'allakum tattaqun, maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Makanya cara untuk takwa itu harus ditempuh dengan saum. Apa? Saya tidak cerita puasa ya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa harus ditempuh dengan saum. Siapa yang bisa saum? Siapa yang bisa saum? Yang beriman saja. Kan ayatnya juga jelas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum. Jadi yang bisa saum siapa? Hanya orang yang beriman. Yang bisa menahan lapar siapa? Semuanya bisa. Mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mau siapapun nahan lapar. Bisa kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau mau nyuruh sesuatu ya sama yang bisa. Yang gak bisa ya gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman gak bisa saum. Puasa? Bisa semuanya, anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya nggak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso imi farhatani, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? 1 berbuka, 2 jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak, bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Tuh. Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar pindahin makan, udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa mah harus dihormati. Yang sahum gak perlu dihormati. Yang sahum gak kelihatan. Betul gak? Iya. Sahum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat sahumnya. Makanya yang saum nggak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti? Gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri. Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu, yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya hidangannya dari mana? Dari Pasar Baru, Tanah Abang, Ciroyom, betul? Sambal goreng kentang, ati, opor ayam, Karena nggak pernah baca ayatnya. Padahal di Quran dikatakan hari raya itu saat dimana kamu ketiban hidangan dari langit. Semua hidangannya adalah dari bumi. Hari raya macam apa? Itu Quran loh, bukan kata saya. Yang orang pertama kali yang memohon kepada Allah untuk bisa merayakan hari raya itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka di Quran dikatakan Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takun lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Itulah hari raya yang sebenarnya saat turunnya hidangan dari langit. Nunggu kapan? Setahun sekali? Bisa nggak kita rayakan hari raya itu setiap saat? Bisa. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya, dia bisa berhari raya kapan saja dia mau. Keren nggak? Sudah punya nggak ilmunya kalian? Udah dikasih sama saya. Tadi pagi hari raya nggak? Ya, alhamdulillah.
Jadi hari raya itu setiap saat. Hidangannya pun bukan hidangan yang biasa, hidangan istimewa dari langit yang sudah terbelah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang sebelum kamu juga sama. Untuk mencapai takwa itu dianjurkan untuk melaksanakan saum. Sama? Sama. Ya. Tahu saum sekarang? Itu. Pusing apa pusing? Gak apa-apa, pusing itu tanda-tanda mau ngerti. Jadi kenapa di Quran ada perintah fattakullaha wa atiuni. Takwalah kamu kepada Allah, tapi satu, ikuti aku. Makanya kenapa Nabi Musa gagal belajar sama Nabi Khidir? Tahu? Karena Nabi Musa itu banyak menentang. Ketika Nabi Khidir begini, tentang. Nabi Khidir begitu, ditentang. Makanya kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, jangan pernah menentang apa kata guru. Kunci belajarnya cuma satu, sami'na wa ta'na. Ketika kita sering membahas apa yang disampaikan seorang guru, maka ilmu kita jadi tidak berkah. Kalau dikasih doa, jalanin aja. Disuruh olah napas, jalanin aja. Gak usah banyak nanya. Ini buat apa, gak usah. Nanti kalau saya ajarkan buat ini, buat itu, sempit lagi. Kita kembali lagi kan kepada yang dulu. Kan udah bosan dari dulu begitu. Betul gak? Gak bosan gitu, banyak sekali belajar doa. Doa ini ada, doa itu ada, doa ini ada. Betul gak? Sampai pusing. Betul gak? Iya.